Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurnisa Musliha dengan nomor NPM 213110072, kelas 4D Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum farmakologi dan toksikologi 2 yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Apoteker Lili Kurnia Wahidah, S.Farm MPH, dengan asisten dosen. Yang pertama ada Kak Tasya Puspita, yang kedua ada Kak Faikotu Zakiyah, yang ketiga ada Kak Dimas Akbar Mahendra. Diare adalah suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsentrasi dari tinja yang melembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar, biasanya 3 kali atau lebih dalam sehari. Jenis-jenis diare, ada diare akut. Gejala diare akut biasanya ditandai dengan tinja cair, terjadi mendadak, badan lemas, kadang demam, dan muntah, berlangsung beberapa jam sampai beberapa hari. Umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau kuman, atau dapat pula akibat efek samping obat atau gejala dari gangguan saluran cerna. Dan ada pula diare kronik. Diare yang bertahan lebih dari 2 minggu umumnya disebut dengan diare kronis dan harus selalu diselidiki penyebabnya melalui sigmoidoskopi dan bioskopi rektal karena adanya kemungkinan adanya tumor di usus besar atau penyakit usus beradang kronis lainnya. Pembuatan simplicia, daun sirih yang telah dikumpulkan dicuci bersih, dipotong-potong menjadi kecil, lalu dikeringkan dengan diangin-anginkan sampai kering. Setelah kering, daun tersebut dihaluskan menggunakan blender dan diayak menggunakan pengayak bis 20 hingga diperoleh serbuk halus. Tujuan dari pembuatan serbuk adalah untuk memperkecil ukuran partikel sehingga akan memperluas permukaan partikel yang kontak dengan cairan penyari, sehingga diharapkan penyarian akan lebih efektif karena dapat mempermudah penarikan senyawa aktif oleh cairan penyari. Etanol berbeda dengan air yang dapat melarutkan berbagai macam zat aktif. Etanol hanya dapat melarutkan zat-zat tertentu saja seperti alkaloida, glikosida, damar-damar, dan minyak astiri. Etanol tidak bisa digunakan untuk 18 mengekstrasi bahan dari jenis-jenis gom, gula, dan albumin. Selain itu, etanol juga dapat menghambat kerja dari enzim, menghalangi pertumbuhan jamur dan kebanyakan bakteri. Keuntungan dari penggunaan etanol adalah sebagai pelarut dalam ekstrak yang dihasilkan lebih spesifik, dapat bertahan lama karena di samping sebagai pelarut, etanol juga berfungsi sebagai pengawet. Oleum ricini atau minyak jarak berasal dari biji Chirinus communis suatu trigliserida, ricinolea, dan asam lemak tidak jenuh. Minyak jarak adalah cairan kental, jernih, kuning pucat, atau hampir tidak berwarna. Rasa manis, kemudian agak pedas, umumnya memualkan. Minyak jarak merupakan trigliserida yang berkhasiat sebagai laksansia dalam usus halus. Minyak ini mengalami hidrolisis dan menghasilkan asam risinolat yang merangsang mukosa usus, sehingga mempercepat gerak peristaltik dan mengakibatkan pengeluaran isi usus dengan cepat. Dosis minyak jarak adalah 2-3 sendok makan 15-30 ml, diberikan sewaktu perut kosong. Untuk mengetahui parameter waktu mulai terjadi diare, peningkatan konsistensi feses, penurunan frekuensi diare, dan lama terjadinya diare, perlu dilakukan uji aktivitas anti diare ekstrak etanol daun sirih yang dilakukan dengan cara memberikan 1 ml oleum ricini pada tikus secara oral sebagai penginduksi diare. 1 jam setelah pemberian oleum ricini, tikus diberi ekstrak etanol daun sirih dengan dosis 200, 300, dan 400 ml per kgbb. Kontrol positif loperamid HCl, kontrol negatif NaCMC 0,5% secara oral, dan dilakukan pengamatan terhadap parameter uji, yaitu saat mulai terjadinya diare, konsentrasi feses, frekuensi diare, dan lama terjadinya diare yang diamati selama 5 jam berdasarkan uji statistik ANOVA.
Dosis yang paling baik diberikan pada tikus putih yang diinduksi oleh Oleum ricini adalah didapatkan bahwa EEDS dosis 200, 300, dan 400 memiliki aktivitas anti-diare yang berbeda, dan dosis yang paling baik yaitu dosis 400 mg per kg per BB yang memperlambat waktu terjadinya diare lebih baik dari kontrol positif loperamid dan tidak berbeda signifikan dengan kontrol positif loperamid berdasarkan parameter konsentrasi feses, frekuensi diare, dan lama terjadinya diare. Hasil ini sebanding dengan penelitian uji aktivitas anti diare sebelumnya, yaitu semakin besar dosis ekstrak semakin tinggi aktivitas anti diarenya, di mana kandungan yang bermanfaat sebagai anti diare yaitu tanin dan flavonoid. Dan dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun sirih dapat memberikan aktivitas anti diare pada dosis 200 mg per kg BB, 300 mg per kg BB, dan 400 mg per kg BB terhadap tikus putih yang diinduksi oleh Oleum ricini berdasarkan parameter waktu mulai terjadi diare, peningkatan konsentrasi feses, penurunan frekuensi diare, dan lama terjadinya diare. Dan ekstrak etanol daun sirih dengan dosis 400 mg per kg BB memberikan aktivitas anti diare paling baik terhadap tikus putih yang diinduksi oleh Oleum ricini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.